ini unik banget, kunciannya dari tengah gitu ya, ada tutupnya gini teman-teman, terbuat dari besi juga, daun pintunya besi, serba semua besi. Nah, ada tulisannya nih teman-teman, apa sih bacanya? Reliance Patent. Ini sebelah tengah di sini teman-teman, ini ada tulisan tapi bahasa Arab ya, cuman kalau di kamera mungkin nggak nampak teman-teman. 1300 1836. Di foto sepertinya ini baru mau ditempati gitu ya, launching mau ditempati gitu. Ada semacam hiasan-hiasan di beberapa sudut rumah ini. Kemudian pemilik rumah sebelah tengah, pasti di sebelah tengah lah, nggak kira atau apalah, sepertinya ini ada perayaan gitu. Nah, ini ada beberapa hiasan yang saya maksud. Kemudian ini tahun pembuatannya teman-teman, jelas nggak? Nah tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Teman-teman, saya menemukan sebuah rumah Belanda ini, rumah bekas Belanda yang lebih tepatnya itu. Dia ini berbeda dengan rumah-rumah Belanda sebelumnya. Ini super mewah teman-teman, percaya saya ini super mewah banget. Karena tuan rumah tadi atau pemilik tempat ini, Umi ini ya, dia berbangsa Arab. Ini menunjukkan foto aslinya dari rumah ini ya sahabat. Jadi memang rumah ini saat ini beralih fungsi, sayang sekali, menjadi tempat burung walet gitu ya. Jadi sangkar raksasa burung, paham enggak? Burung seriti gitu, di budidaya gitu teman-teman. Jadi sebetulnya yang teman-teman lihat ini adalah bagian belakang rumah ini. Bayangkan begitu megahnya rumah ini dengan ada tangga begini ya teman-teman. Jadi ini sudah menurut narasumber 5 generasi hingga saat ini yang turun temurun apa istilahnya, memiliki tempat inilah. Jadi sudah 5 generasi. Di bagian depan, tepatnya belakang kalau saat ini, di sana sebelah belakang rumah ini adalah, jadi gini maksudnya. Jadi gimana belepotan ya menjelaskan. Rumah ini sebenarnya hadapnya ke arah situ teman-teman. Berjalannya video nanti mungkin paham teman-teman ya. Jadi ini dimodifikasi. Bagian depan rumah ini super megah banget teman-teman. Bisa saya tunjukkan nanti ya. Kita spill bagian depan asli rumah ini. Cuman sayang sekali ada penutupan tembok yang baru gitu. Kepentingannya untuk membuat apa budidaya inilah apa burung ini teman-teman, yang tadi saya jelaskan tadi. Oke, coba kita masuk ya. Di sini ada bagian tangga. Tangga ini tegelnya masih original. Di sini juga ini original dari zaman penjajahan Belanda ya teman-teman. Nyambung ke sini, ini masih original. Bagian belakang rumah ini sudah menjadi rumah yang super sejuk begini teman-teman. Keren sekali memang. Nah, begini suasananya ya. Oh. Ini kita kembali ke tegel ya. Jadi di sini ada 4 tangga kecil untuk naik ke rumah. Ini sebetulnya bagian belakang sekali lagi. Cuman seperti bagian depan gitu ya, teman-teman.
Nah, ada yang menarik di sini teman-teman. Nah, pilar ini ya. Ini pilar autentik dari zaman penjajah Belanda. Begitu juga relief-reliefnya. Nah, tuh ornamennya masih dipertahankan tuh teman-teman. Bayangkan tahun 1836 yang saya baca tadi, cuman tulisan Arab teman-teman. Di bagian depan rumah ini masih ada tanda tahun pembuatan rumah ini. Ini super besar ya teman-teman, besar banget, megah. Kalau di zamannya ini, saudagar kaya raya ini. Nah ini masih kokoh berdiri begini teman-teman. Nah bagian bawah rumah ini, samping ada desain batu-batu gitu ya, ditata cantik gitu sampai ke depan gitu teman-teman. Nah di bagian tengahnya ada list juga besar, menonjol sekali. Tidak lupa dengan beberapa jendela yang super besar ya begini. Ini kayunya juga masih otentik loh, dipertahankan hingga saat ini. Jadi bahan-bahannya memang berkualitas kalau dari zaman dulu ya teman-teman. Lebih-lebih itu rumah Belanda tuh, di bagian atas juga ada plafonnya, masih original. Di bagian jendela ini di bawahnya ada ornamen gitu ya teman-teman. Jadi dia menonjol keluar begini. Nah nih, cantik sekali teman-teman nih. Tuh. Seperti disanggah gitu ya. Keren banget rumah ini, serius. Oke, kita perlahan ya teman-teman. Menikmati betul setiap detail rumah ini. Nah di sini juga ada bagian yang sudah sedikit rusak sebelah sini. Sayang sekali. Ini kayunya nih original. Keren ya. Ini yang menarik teman-teman. Di sini harusnya ini tembok tambahan ya. Jadi dia disengaja ditutup gitu. Sebetulnya ini ada rongga gitu teman-teman, itu masuk di sini. Tandanya ada ornamen melengkung oval begini, cantik sekali seperti model-model rumah Eropa gitu ya, yang klasik gitu. Terus bagian atasnya juga wah megah sekali seperti mahkota gitu teman-teman. Ini menunjukkan bahwa rumah ini sudah berkelas tinggi gitu di zamannya ya. Kita nggak bisa ambil gambarnya agak jauh karena mepet tembok begini. Nah, coba kita ambil bagian depan rumah ini ya. Nah, begini kurang lebih teman-teman. Saya tadi waktu masuk rumah ini agak bingung ya teman-teman, karena melihat relief atau ornamen yang bagian atas ini. Nah tuh megah sekali kan. Nah ini bagian depan harusnya. Saat ini menjadi bagian belakang. Sudah nggak belum teman-teman? Jadi tanda pilar ini, pilar 1, 2, 3, 4. Itu pilar beneran, bukan istilahnya, fungsinya memang untuk menyanggah bagian atas rumah ini. Tetapi sengaja ditutup oleh tembok begini teman-teman, karena fungsinya saat ini untuk budidaya burung walet ya. Kita bisa menunjukkan bagian foto atau bagian gambar asli dari rumah ini, nanti kita pinjam lagi sama yang punya rumah. Nah ini maksud saya, jadi dia benar-benar tegas sekali menunjukkan kasta rumah ini waktu zaman itu ya. Nah di sini sebelah
tengah di sini teman-teman. Ini ada tulisan tapi bahasa Arab ya. Cuman kalau di kamera mungkin nggak nampak teman-teman. 1300 1836 di sini tepatnya teman-teman. Cuman tulisan Arab dia. Nah tuh. Sayang sekali ya, aduh. Ini cantik banget loh teman-teman tadi waktu Umi atau pemilik rumah ini menunjukkan foto autentiknya. Nah ini bagian tangganya, tangga mau masuk, ada 4 juga di sini. Dia ada tegel juga autentik dari zaman kolonial Belanda. Nih. Sempat saya bertanya kenapa nggak ditempati Mi gitu, sayang sekali gitu kan. Terus kemudian dipugar menjadi bentuk asalnya gitu. Ya beliau sudah berpikir-pikir teman-teman untuk menempati tempat ini. Nah ini yang perkasa sekali dari rumah ini. Jadi bagian ornamen di sini keren sekali. Jadi dia bukan cuman sekedar hiasan, tapi benar-benar fungsinya untuk menyanggah bagian atas rumah ini teman-teman. 4 pilar ke arah kiri saya. 1, 2, 3, 4. Keren banget pokoknya rumah ini. Ini bagian samping sisi sebelah kiri dari rumah ini sama seperti sebelah kanan modelnya. Bagian ini harusnya juga nggak ada tembok ya. Jadi maksudnya ada akses langsung masuk ke sini teman-teman. Begitu maksudnya. Oke, coba mungkin lebih detail teman-teman bisa lihat foto tadi yang dimaksud kita temui tuan rumah untuk pinjam lagi fotonya agar teman-teman juga puas lihat bagaimana sih megahnya bangunan ini waktu zamannya. Oke, coba ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah penampakan asli dari rumah ini. Nah begitu megah ya. Jadi ada foto, merinding saya. Jadi foto sepertinya ini baru mau ditempati gitu ya, launching mau ditempati gitu. Ada semacam hiasan-hiasan di beberapa sudut rumah ini. Kemudian pemilik rumah di sebelah tengah, pasti di sebelah tengah lah, nggak kira kemana-mana. Kemudian ada banyak sekali orang di sini, lebih-lebih banyak di bangsa Arab ini teman-teman, Habib-habib gitulah, berkumpul di sini untuk berfoto bersama. Entah ini perayaan hari-hari besar atau peresmian launching atau apalah, sepertinya ini ada perayaan gitu. Nah ini ada beberapa hiasan yang saya maksud. Kemudian ini tahun pembuatannya teman-teman, jelas nggak? Nah tuh masih jelas gitu ya teman-teman. Nah ini bagian atas rumah ini, saya menunjukkan rumah ini punya kasta yang sangat tinggi teman-teman. Di zaman ini sudah semegah ini. Oh ini bukan orang kaleng-kaleng. Luar biasa. Kemudian beberapa pilar yang kita tunjukkan tadi, 1, 2, 3, 4 pilar. Ini fungsinya memang menunggah atau mengangkat bagian rumah ini sebagai penguat gitu, bukan sekedar hiasan ya. Jadi di sini ada tembok tambahan yang kita video tadi teman-teman, yang harusnya ini nggak begini ya. Jadi di dalam ini masih ada istilahnya pintu, ada 3 pintu di sini. Kalau kita nggak ada tembok lah di sini. Ini ada tambahan tembok di sini teman-teman. Masih dipertahankan semua ya. Jadi dari seng, genteng, kemudian tegel-tegelnya ini masih dari zaman kolonial Belanda gitu. Oke, cukup ya teman-teman. Oke teman-teman, ini satu hal yang terlewatkan dari saya tadi untuk saya ulas. Ini lemari besi ya. Jadi dia
memang dari besi gitu. Padat banget teman-teman, sampai karatan gini ya. Jadi dia ada ini unik banget, kunciannya dari tengah gitu ya, ada tutupnya gini teman-teman, terbuat dari besi juga. Daun pintunya besi, serba semua besi. Nah, ada tulisannya nih teman-teman. Apa sih bacanya? Reliance Patent, dari kerajaan apa ya? Kerajaan Belanda gitu ya. Ini logo Belanda ini teman-teman. Ini negara Belanda gitu. Ada logo singa 2 gini, terus ada global di tengah. Ya apalah, yang lebih paham mungkin bisa lebih jelaskan. Wow, keren. Dan beberapa hal, ada tambahan informasi dari cicit dari rumah ini teman-teman tadi. Sayang sekali cuman beliau nggak mau untuk saya record. Sebetulnya di bagian belakang yang sudah jadi rumah ini adalah ruang spend ya. Ruang spend dari rumah ini bagian belakangnya. Saya cerita sedikit ya teman-teman, bahwa kenapa rumah ini berada di sini atau bagaimana, historinya agak panjang sih. Jadi ada beliau yang bernama Habib Hafiz. Saya mohon maaf kalau pengucapan saya salah ya. Jadi saya nukil dari narasumber cicit asli dari yang punya rumah ini. Jadi beliau yang bernama Habib Hafid, singkat cerita, menikah dengan Raden Ayu Aisyah dari Wonosari, kota Bondowoso juga di sebelah sana, teman-teman. Kemudian apa istilahnya, pemerintah kerajaan Hindia Belanda memberikan apresiasi rumah. Yang kita tahu, kalau bangunan Belanda itu berpilar, biasanya gedung-gedung pemerintahan. Nah, ini istimewa teman-teman. Ini walau rumah semegah ini, walaupun berpilar, itu diperuntukkan untuk penempatan pribadi. Jadi bukan kantor atau apapun. Jadi murni milik pribadi, seperti yang kita tahu bagian depan tadi ada pilar yang sangat megah. Dan fotonya juga, video foto kita sudah tunjukkan, bahwa menunjukkan sekali lagi kelas kasta rumah ini memang sudah kelas raja. Jadi tadi saya sudah sempat berpikir begitu, dan dikonfirmasi oleh cicit dari beliau yang punya rumah bahwa memang kastanya kasta raja gitu ya. Jadi pangeran, atau karena menikahi pribumi yang keturunan darah biru gitulah teman-teman, kurang lebih ceritanya. Terakhir saya berharap, karena masih ada beberapa cicit langsung dari pemilik rumah ini, mudah-mudahan rumah ini terjaga dengan baik, karena ini adalah aset sejarah gitulah teman-teman, tentang bagaimana megahnya rumah ini di era kolonial Hindia Belanda. Mudah-mudahan sepakat kembali dipugar seperti bentuk asalnya disepakati oleh seluruh keluarga gitu ya teman-teman. Kita doakan mudah-mudahan rumah ini menjadi ikon di Bondowoso ini, rumah yang otentik, masih terawat hingga saat ini, udah ratusan tahun umurnya. Sekian dulu ya teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani saya. Jangan lupa berbahagia, sehat selalu, dan ditunggu video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum.